Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Hadis yang terdapat di dalam kitab Umdatul Ahkam An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salati ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berhadas yaitu status seseorang yang telah batal wudunya disebabkan karena keluarnya sesuatu dari dubur maupun kemaluan atau karena pembatal wudu lainnya. Hadis yang kedua, An Abdillah bin Amr bin As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil a'qabi minan nar. Dari Abdullah bin Amr bin As, Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anhum mereka berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi pemilik tumit-tumit yang tidak dibasuh karena berwudu, tersiksa api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa'il di sini adalah siksa dan celaka. Dalam asar lain dijelaskan yaitu lembah di neraka jahanam. Hadis yang ketiga, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantasir wa man istajmara falyutir wa idza istayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i salasan fa inna ahadakum la yadri aina batat siyaduhu wa fi lafdin li muslim falyatawadda falyastansiq bimin kharaihi minal ma' wa fi lafdin man tawadda'a falyastansiq. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian berwudu, maka hendaklah ia memasukkan air ke dalam hidungnya atau menghirupnya lalu mengeluarkannya. Barang siapa beristijmar, istinja dengan batu, maka hendaklah ia melakukannya dengan jumlah ganjil. Dan jika salah seorang dari kalian bangun tidur, maka hendaklah ia membasuh tangannya 3 kali sebelum ia memasukkannya ke dalam bejana, karena ia tidak mengetahui di mana tangannya berada. Dalam lafaz Muslim, hendaklah ia beristinsyak atau menghirup air ke dalam hidung menghirup air ke dalam kedua lubang hidung. Dalam lafaz lain, barang siapa berwudu, maka hendaklah ia beristinsyak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz lain menggunakan kata liyastansir dan liyansur. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasil min. Wa li Muslim la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian kencing di dalam air yang mengenang, lalu ia mandi dengan air tersebut. Dalam riwayat Muslim, janganlah salah seorang dari kalian mandi di dalam air yang mengenang ketika ia dalam keadaan junub. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain menggunakan redaksi yaghtasil fihi. Perbuatan ini dilarang karena bisa menyebabkan air tersebut menjadi najis atau merusak kegunaannya. Hadisun Abdillah bin Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
idza walagal kalbu fil ina'i wagsiluhu sab'an wa'affaruhu wa'affiruhu saminata bit-turab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada seekor anjing minum di dalam bejana salah seorang dari kalian, hendaklah ia mencucinya sebanyak 7 kali. Dalam riwayat Muslim, yang pertama dicampur dengan tanah. Dalam riwayat Muslim pula dari hadis Abdullah bin Mughaffal bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada seekor anjing menjilat sebuah bejana, maka hendaklah kalian mencucinya sebanyak 7 kali dan gosoklah dengan tanah pada cucian yang ke-8. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu para ulama menyebut najis ini adalah najis mughalladah, najis berat. An Humrana maula Utsmana bin Affan radhiyallahu anhuma annahu ra'a Utsman da'a biwadu'in fa afragu ala yadayhi min ina'ihi faghasalahuma thalatha marratin summa adkhala yaminahu fil wadu'i summa tamadmada wastanshaqa wastansara summa ghasala wajhahu thalathan wa yadayhi ilal mirfaqaini thalathan summa masaha bi ra'sihi summa ghasala kilta rijlaihi thalathan summa qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwa wudu'i hada wa qala man tawadda nahwa wudu'i hada summa shalla rak'ataini la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dari Abu Hurairah, bekas budak yang telah dimerdekakan oleh Utsman bin Affan. Dari Humran, bekas budak yang telah dimerdekakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, bahwa ia melihat Utsman bin Affan radhiyallahu an minta diambilkan air wudu. Lalu ia menuangkannya pada kedua telapak tangannya. Lalu ia membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Lalu ia memasukkan tangan kanannya ke dalam air wudu. Lalu ia berkumur, masukkan air ke dalam hidung. Lalu ia berkumur, masukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Lalu ia membasuh wajahnya sebanyak 3 kali dan kedua tangannya hingga siku sebanyak 3 kali pula. Lalu ia mengusap kepalanya, lalu ia membasuh kedua kakinya sebanyak 3 kali. Lalu ia berkata, aku melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Dan beliau bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, lalu ia sholat 2 rakaat tanpa berbicara dengan dirinya sendiri saat mengerjakannya, yakni dengan penuh kekhusyuan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz lain menggunakan kalimat ghafara lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Mengusap telinga masuk dalam mengusap kepala, karena telinga bagian dari kepala. An Amru bin Yahya al-Mazini an abihi qala syahidtu Amru bin Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a bitaurin min ma'in fatawaddu'a lahum wudu'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'akfa ala yadayhi minat tauri faghasala yadayhi salasan summa adkhala yadahu fit tauri famatmadha wastanshaqa wastansara salasan bisalasi ghurfatin summa adkhala yadahu faghasala wajhahu salasan summa adkhala yadahu fit tauri faghasalahuma marrataini ilal mirfaqaini summa adkhala yadahu fit taur famasaha ra'sahu faqabala bihima wa adbara marratan wahidatan summa ghasala rijlaihi wa fi riwayatin bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu
summa raddahuma hatta raja'a ila al-makanil ladzi bada'a min. Wa fi riwayatin atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fit tawri min sufrin. Dari Amr bin Yahya al-Mazini, dari ayahnya ia berkata, aku menyaksikan Amr bin Abu Hasan saat bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia meminta untuk diambilkan bejana berisi air, lalu ia berwudu untuk mereka seperti wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menuangkan air dalam bejana tersebut pada kedua telapak tangannya, lalu ia membasuh keduanya sebanyak 3 kali. Kemudian ia memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu ia berkumur, memasukkan air hidung dan mengeluarkannya sebanyak 3 kali dengan tiga cakupan. Kemudian ia memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu ia membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Kemudian ia memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu ia membasuh kedua tangannya hingga siku sebanyak 3 kali. Lalu ia memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu ia mengusap kepalanya dengan kedua telapak tangannya, dimulai dari arah depan dan dari arah belakang sebanyak 1 kali. Kemudian ia membasuh kedua kakinya. Dalam riwayat lain, ia memulai dari bagian depan kepalanya, lalu ia menggerakkan usapan kedua telapak tangannya hingga tengkuk. Kemudian ia mengembalikan usapan kedua telapak tangannya hingga ke tempat semula. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kami, lalu kami mengeluarkan air wudhu untuk beliau dalam sebuah bejana yang terbuat dari kuningan atau logam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Boleh berwudu sebanyak 3 kali pada setiap gerakan, atau 2 kali, atau sekali, atau sebagian 3 kali, dan sebagian lain 2 kali. Akan tetapi untuk mengusap kepala hanya sekali saja. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan saat memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam segala tindakan beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dalam segala tindakan beliau adalah dalam hal-hal yang baik dan selain yang dikecualikan oleh beliau, seperti menggunakan tangan kiri saat istinja dan mendahulukan kaki kiri saat ia masuk WC atau keluar dari masjid. An Nu'aim al-Mujmir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu' faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu falyaf'al. Wa fi lafdhin li Muslim ra'aitan Aba Hurairah yatawadda faghasala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughal mankibain summa ghasala rijlaihi hatta rafa'a ila saqain summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu' faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Wa fil lafzi li Muslim sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu'. Dari Nu'man al-Mujmir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah, tangan, dan kaki yang bercahaya karena bekas-bekas wudu. Oleh karena itu, barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahaya pada wajahnya, maka hendaklah ia melakukannya. Dalam lafaz Muslim, aku melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berwudu, ia membasuh wajah dan kedua tangannya hingga hampir sampai kedua bahunya. Lalu saat membasuh kedua kakinya, maka ia melebihkannya hingga betis. Lalu ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah, tangan, dan kaki yang bercahaya karena bekas-bekas wudu. Oleh karena itu, barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahaya pada wajah, tangan, dan kakinya, maka hendaklah ia melakukannya. Dalam lafaz Muslim, aku mendengar kekasihku Sallallahu Alaihi Wasallam perhiasan cahaya yang ada pada seorang mukmin menjangkau bagian-bagian yang terkena air wudu.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lafaz faman istata'a minkum adalah perkataan Abu Hurairah. Wallahu a'lam bishawab.